Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel. Nah, ini ada satu unit motor Yamaha Mio. Entah kenapa ya, untuk beberapa bulan ini banyak sekali motor Mio yang macet dan masuk ke bengkel, dan rata-rata permasalahannya hampir sama. Nah, ini motor Mio Sporty ya, motor Mio Sporty. Ini motornya nggak bisa nyala, tapi kadang-kadang bisa nyala, tapi susah katanya. Untuk diselah juga, di engkol juga susah. Nah, sebelum kita eksekusi lebih lanjut, ada baiknya kita periksa dulu untuk bagian yang sepele dan simpel-simpel. Yang pertama kita cek dulu untuk bensin, terus pengapian, terus busi, itu semuanya untuk pengecekan awal sebelum kita langsung lanjut ke pengecekan bagian yang agak, maksudnya agak mendalam kayak gitu guys. Nah, ini kita cek dulu untuk businya tuh. Untuk businya bagus, untuk pengapiannya berarti bagus. Oke. Nah, setelah kita pengecekan pengapian, kita langsung pengecekan bagian kompresi. Nah, itu langkah kedua ya. Pokoknya langkah kedua atau ketiga. Yang pertama minyak, terus pengapian, terus kompresi. Nah, itulah kunci utama pada motor. Oke. Nah, ketika ketiga sifat itu berfungsi dengan baik, motornya pasti menyala. Ini langsung kita eksekusi. Kita buka dulu untuk bagian knalpot. Karena tadi sudah diperiksa semuanya dalam keadaan baik, hanya saja kompresinya agak ngedrop low. Untuk kompresinya kadang ada kadang enggak, jadi gini langsung kita mengarah pada bagian klepnya. Jadi kita langsung mengarah saja ya guys. Banyak yang menolak untuk kasus-kasus seperti ini ya, motor Mio ini, karena memang permasalahannya biasanya yang berebet, susah hidup, terus ada yang mengeluhkan boros juga ya. Kalau boros mah itu relatif ya, kalau mau irit mah beli motor injeksi saja. Kalau untuk karbu ya, kecuali motor Grand dan sejenis Honda ya lumayan boros maksud saya. Oke, ini langsung kita buka, kita langsung eksekusi bagian head dan bloknya. Nanti bloknya kita periksa juga, karena orangnya juga katanya bloknya minta dinaikin aja katanya kayak gitu. Kalau seumpama bloknya parah, dia minta di quarter, karena motor ini dari awal, dari baru katanya belum pernah di quarter. Nah, itu ya menjadi catatan. Itu sangat penting sekali untuk perawatan motor ya. Berarti motor ini sangat terawat ya, sangat terawat. Olinya nggak pernah telat, terus bensin apa sebagainya macam selalu pengecekan berkala. Berarti servisnya lumayan bagus ya. Buktinya piston masih dalam keadaan standar gitu guys. Nah, terlihat untuk dalaman mesinnya juga itu masih bersih ya kan, bersih kuning, berarti olinya juga rutin. Nah, yang jadi masalah kenapa sampai kompresinya ngedrop, ngelow kayak gitu guys. Tuh lihat sini, untuk ruang bakarnya itu sangat kering. Nah, ini termasuk pembakarannya normal ya, sempurna ya untuk pembakaran, tapi kok nggak bisa nyala gitu guys. Biasanya kalau pembakaran nggak normal itu ruang bakar atau kubah head itu ya berwarna hitam pekat, kemudian ada bercak oli juga kayak gitu. Ini langsung kita cabut bloknya. Untuk di blok juga belum ada goresan. Nah, ini sangat terbukti bahwa motor ini terawat guys. Atau hanya saja ada mengantong di bagian puringan di bloknya. Oke,
ada mengantong ya, wajar lah mengantong kegesek sama ring karena udah terlalu lama mio ini guys, ya kan. Tuh untuk di pistonnya juga nggak ada baret, nggak ada luka guys. Nah tuh sebenarnya ini masih bisa sih, masih bisa. Kalau mau ganti ringnya juga bisa, kalau mau diganti pistonnya juga bisa, tapi dia mau minta di quarter saja. Jadi ini nanti akan kita quarter guys, kita naikin oversiznya jangan terlalu besar, kita pakai yang standar aja. Kalau ini standar jadi kita naikkan ke 25, jangan langsung ke 50 ya, karena power motor untuk di motor standar kayak gini ya jangan mengandalkan daripada piston. Kalau nggak mau ribet nanti di kemudian hari kalau pistonnya udah dioprek-oprek, udah pakai bore up lah, udah pakai piston ukuran sekian lah, itu bakalan rewel motor itu nantinya ya. Yang mending kalau si owner itu bisa sedikit-sedikit untuk servis kayak gitu guys. Nah ini untuk ruang bakarnya itu sangat kering sekali ya. Sekarang kita coba cek. Oh tuh ngocor guys. Ini klep dalam posisi kita tutup, itu top noken asnya dalam posisi netral. Nah setelah dimasukin bensin dari salah satu lubang itu ngocor, berarti ini adalah kebocoran klep, bocor klepnya ya. Nah wajar saja kalau motor ini nggak bisa nyala gitu guys. Untuk bagian ek-nya itu bocornya sangat deras sekali, mungkin sangat besar ya bocornya ya. Itu bukan lagi rembes, itu bocor namanya. Nah untuk bagian in-nya itu hanya rembes, tuh hanya rembes. Ini cara saya untuk pengecekan ya. Saya nggak disemprot pakai angin. Kalau mau coba semprot pakai angin, mau pakai angin 100 PSI kayaknya itu baru bisa nembus. Kalau batas 20-30 fpsi nggak akan kelihatan untuk bocor rembesan kayak gitu, kecuali yang kayak gini. Untuk bagian ek itu sangat bocor tuh ya, ada yang disemprot kan, dimasukin bensin, dikubah di ruang bakar, kemudian disemprot dengan angin, ditendang, itu bisa juga. Tapi ya kalau menurut saya pribadi mah kurang efisien, karena saya pernah uji coba ya, kecuali angin kompresornya besar. Kalau kompresornya kecil nggak bakalan kelihatan kalau bakalan rembes ya. Ini langsung kita buka saja, buka tutup headnya, tutup klepnya. Ini kita periksa dulu untuk bagian klepnya. Saya nggak punya tracker khusus ya, apapun yang ada, apapun bisa digunakan ya saya gunakan ya. Kadang ada juga pakai tracker, pakai sistem tarik. Nah kalau saya mah apa yang ada di bengkel dan bisa digunakan, nggak merusak ya saya pakai kayak gitu guys. Ini kita lihat untuk bagian pelatuk klepnya itu sangat mulus guys, tuh sangat mulus sekali ya. Padahal motor ini Mio 2010-an 2008 kan, jarang-jarang ketemu yang kayak gini guys. Tuh untuk as klepnya juga masih sangat mulus. Ini terbukti sekali ya, si pemilik motor ini sangat menyayangi motornya sangat terawat sekali, olinya nggak pernah telat, kemudian servisnya juga kayak gitu guys. Ini langsung kita cek buka bagian klep, karena klepnya bocor, kayaknya bukan lagi rembes, bocor itu untuk klep bagian in apa ek tadi yang sangat bocor sekali. Ini kita buka dulu. Nah tuh, oh ini untuk klep in enggak terlalu parah ya, masih bisa. Nah kok bisa, biasanya terbalik. Oh kok ini terbalik guys, biasanya yang bermasalah itu klep bagian in ya. Nah kok yang ini yang bermasalah adalah klep bagian X. Nah kita lihat di sini untuk
klepnya itu terlihat klepnya korosi guys. Korosi berarti ada kebocoran kompresi yang memang benar-benar fatal menurut saya sih. Nah, terlihat di sini ada kejanggalan juga. Di sini ada sesuatu benda. Ini semacam plastik tapi semacam karet. Nah, mungkin inilah yang membuat klep si klep itu bocor guys tuh. Nah, ini berarti ini yang bermasalah guys. Kalau diperhatikan untuk ruang bakar itu ya kering sempurna guys, tapi ya banyak juga kerak-keraknya. Karena videonya terlalu panjang, kita lanjut part 2.